Hai Linguisters, selamat datang di channel aku, Linguister. Untuk episode kali ini, aku hanya memberikan podcast bukan tentang bahasa dari suku tertentu, tetapi aku akan membahas bahasa itu sendiri. Lebih kepada bahasa yang kekinian begitu ya, maksudnya dalam arti bahasa yang sudah mengalami pergeseran, baik penggunaannya, baik statusnya, ataupun dari penggunaan di masyarakat yang umum dan juga yang sehari-hari, serta masyarakat profesional. Nah, ini aku akan membahas pembahasan ini berdasarkan buku yang aku baca. Dari buku yang aku baca karya Profesor Dr. Fatur Rohman, M.Hum, dan Surahmat SPD M.Hum. Buku yang berjudul Linguistik Disruptif, Pendekatan Kekinian Memahami Perkembangan Bahasa. Buku ini penerbitnya adalah Bumi Aksara dan menjelaskan mengenai pendekatan baru untuk kita memahami dan mempelajari bahasa itu sendiri. Nah, yang lebih khusus lagi di buku ini mereka membahas tentang perubahan-perubahan bahasa akibat penggunaan teknologi yang sudah pesat sekali ya dalam kehidupan kita. Nah, perubahan itu kadang tidak bisa kita jelaskan atau pahami dari maksudnya menggunakan teori-teori linguistik yang sudah lama, yang waktu pada itu berdasarkan maksudnya teori-teori itu tuh berdasarkan dari teori abad ke-19 ya, sekitar abad ke-19 atau awal abad ke-20 begitu. Nah, buku ini kita perlu bahas dan aku rasa ini menarik dan juga penting karena di sini mereka mengkaji tentang atau membahas tentang bahasa-bahasa yang lebih kontekstual, dalam arti bahasa yang memang digunakan sesuai dengan perubahan zaman. Dengan membaca dan secara khusus aku akan membahas buku ini, aku harap para pendengar atau penonton Linguisters bisa semakin paham mengenai perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam bahasa yang kita pakai selama ini, dan juga sekaligus kita mampu untuk mengantisipasi, maksudnya dalam hal ini teman-teman bisa tidak kaget atau merasa bahwa kok sekarang bahasanya seperti ini, atau mungkin ada yang menganggap tidak sopan, tetapi itulah salah satu bukti atau salah satu ciri-ciri dari pergeseran atau perubahan makna dalam bahasa. Nah, aku akan membahas yang pertama. Di sini ada yang menarik dan sangat dekat dengan kehidupan kita, bahwa kita semua pasti tahu ya, aplikasi-aplikasi yang sekarang kita bahasa gaulnya itu ojek online, baik itu motor ataupun mobil, dan yang sudah berkembang ke pengantaran makanan, bahkan ada yang untuk bersih-bersih begitu ya. Ketika dulu kita menggunakan jasa transportasi yang belum berbasis online, yaitu taksi dulu, dan kebetulan dulu saya juga salah satu pengguna setia bisa dibilang pengguna setia, karena waktu itu sempat hampir setiap hari menggunakan taksi. Dalam waktu-waktu bersama dengan supir taksi, maksudnya ketika aku ada di dalam
taksi tersebut, antara driver dan juga penumpang, dalam hal ini kami itu bisa dibilang bisa ngobrol gitu ya, ngobrol sepanjang perjalanan. Jadi dari awal saya masuk, pasti supir akan menanyakan mau kemana ya. Itu pasti, nggak mungkin kita naik terus supirnya udah tahu langsung kita mau kemana gitu ya. Mereka bukan dukun yang tahu kita mau pergi kemana. Tapi pasti supirnya akan menanyakan kepada kita mau kemana kita ini. Nah, dan tentunya pasti di situ kita akan memberitahu kepada supirnya kemana kita akan pergi atau mana tempat tujuan kita. Disitulah komunikasi pertama kita terjadi. Dan kalau saya pribadi ya, bisa dibilang 100% akan berlanjut obrolannya, bukan hanya tentang kemana kamu pergi dan akan saya jawab dengan kesini saya akan pergi, tetapi pasti akan berlanjut karena saya adalah tipe orang yang suka ngobrol. Dan kebanyakan supir juga senang apabila diajak ngobrol supaya nggak ngantuk ya, apalagi dengan kondisi traffic Jakarta yang sering sekali macet. Jadi mereka juga akan terbantu ketika berbicara dengan penumpangnya sehingga mereka nggak bosan ataupun mengantuk gitu. Nah, setelah itu pasti akan terjadi pembicaraan seperti mau lewat mana ya, kira-kira enaknya Bu, biasanya lewat mana ya Bu, seperti itu. Dan saya yang statusnya untungnya bisa maksudnya saya paham sedikit tentang jalan-jalan Jakarta sehingga saya bisa menjelaskan. Dan selain menjelaskan juga saya akan bisa memberikan komparatif, maksudnya memberikan ini Pak, kalau misalnya kita lewat jalan A aja deh gitu, kita lewat jalan A aja ya, jalur A, karena kalau lewat jalur B biasanya begini, apalagi kalau lewat jalur C begini. Nah itu jadi seperti cerita begitu ya. Dan apalagi ini yang mendengarkan adalah supir taksi yang memang pekerjaan sehari-harinya memang mereka bidangnya di pengetahuan tentang jalanan itu ya gitu. Jadi pasti nyambung begitu. Dan bisa juga saya bilang 100% pasti mereka juga akan merespon dengan oh iya Ibu, kalau misalnya lewat jalur ini begini, memang sebaiknya kita melewati jalur yang A atau ya semacam itu. Dan itu akan berlanjut dengan tanda kutip quote unquote bergosip mengenai jalanan gitu ya. Jadi kita nggak gosipin tentang artis, tapi kita menggosipkan tentang jalanan gitu ya, dengan segala permasalahannya yang lagi viral yang mana. Maksudnya dalam arti ini yang lagi viral itu yang lagi macet banget begitu. Itulah menurut kami yang lagi viral gitu ya. Setelah itu biasanya juga beberapa sih ya, kalau ini saya tidak mengatakan 100%, tetapi beberapa pembicaraan dengan supir taksi ini akan berlanjut dengan yang lebih pribadi gitu ya. Misalnya dia menanyakan saya kerja di mana, kemudian saya juga akan menanyakan Bapak ini aslinya dari mana, dari suku apa, seperti itu. Itu memang bukan karena rasis ya teman-teman linguisters, bukan karena rasis saya menanyakan itu, tapi memang dari dulu saya tertarik dengan dari mana orang itu berasal, dan saya suka sekali mendengarkan cerita tentang uniknya bahasa atau budaya dari suku-suku tersebut begitu, karena masing-masing orang dari masing-masing suku itu pasti punya cerita yang unik gitu. Makanya saya suka sekali dengan topik itu. Nah, biasanya akan lanjut ngobrol tentang seputaran bahasa begitu teman-teman linguisters. Kalau sekarang, jadi kalau dulu seperti itu ya pembicaraannya, mulai dari mau kemana, kemudian saya jelaskan saya mau kemana, kemudian berlanjut mengenai menggosipkan tentang jalanan yang lagi viral, kemudian mungkin kalau memang misalnya orangnya cukup hangat dan terbuka, biasanya kami juga membahas tentang suku, tentang budaya, atau biasa juga tidak jarang kami membahas tentang keluarga kami masing-masing.
Dan saya sempat punya 2 teman supir taksi yang berawal dari saya menggunakan jasanya begitu, dan sampai saat ini, sampai detik ini kami berteman di Facebook. Kami saling menanyakan kabar tentang keluarga. Dia juga menanyakan tentang anak-anak saya begitu, dan dia menceritakan tentang usahanya sampingan, dari usaha sampingan selain menjadi supir taksi itu begitu. Dan menurut saya itu adalah sebuah keuntungan ya, karena jarang sekali saya menemukan orang yang seperti itu, yang ini terutama yang tidak memanfaatkan komunikasi itu menjadi hal yang tidak baik, entah itu minjem uang kah, atau mungkin mau tipu-tipu, atau mungkin hal yang lainnya, mungkin suka-sukaan atau apa, itu tidak. Makanya saya sangat menghargai orang-orang juga yang menghargai arti dan kepercayaan sebuah komunikasi. Kemudian itu dulu ya, itu dulu. Kalau sekarang teman-teman pasti sudah hafal, kalau misalnya naik ojol pasti hanya ketemu naik, sebelum tutup pintu bilangnya apa? Sesuai aplikasi ya. Ya, sesuai aplikasi. Tutup mobil, diam, main handphone. Orangnya juga sudah tahu mau lewat mana karena pakai Google Map. Dan ya sudah, tidak ada lagi pembicaraan tentang mau lewat jalur yang mana, mau apakah ada alternatif jalur yang mana, atau misalnya kami menggosipkan lagi tentang kondisi jalan yang lagi viral. Hanya sekarang terbatas dengan sesuai aplikasi ya Pak. Ya, mau lewat mana sesuai aplikasi juga dari Google Map. Ya udah, ikutin Google Map aja. Udah, cukup. That's all. That's it. Itu banyak yang berubah seperti itu, baik dari penumpang ataupun dari driver itu sendiri. Karena saya juga pernah mengalami. Saya juga termasuk orang yang mengalami perubahan kebiasaan ya, dari menggunakan jasa taksi yang biasa dan berubah ke pengguna taksi online. Nah, di situ saya juga merasakan bahwa si driver itu sendiri juga berubah kebiasaannya, bahwa ketika saya juga menanyakan kondisi jalan, ya sudah, dia juga ya sudah gitu. Maksudnya tidak ada lagi pembicaraan yang seperti dulu lagi saya rasakan, karena ya saya nggak tahu karena apa alasannya. Apakah karena belum ada pemanasan gitu ya. Kalau dulu kan menggunakan pembicaraan topik yang mengenai alternatif atau jalur atau kondisi jalan yang lagi viral itu sebagai tanda kutip pemanasan pembicaraan begitu ya. Nah, sekarang mungkin tidak ada lagi kesempatan untuk membuka pembicaraan dari hal-hal yang memang seputar apa yang memang kita perlu untuk bicarakan, seperti itu. Hanya cukup sesuai aplikasi, sudah sampai di lokasi, jawabannya apa? Kalau dulu, iya Pak makasih ya udah ngobrol, iya makasih, mungkin ada pesan untuk ya Pak hati-hati di jalan begitu, karena sudah merasa akrab begitu ya, sudah ngobrol sepanjang perjalanan karena sudah merasa akrab, jadi ada kata-kata untuk perpisahan yang lainnya. Mungkin juga bisa saling memberkati seperti ya Pak semoga hari ini lancar ya Pak, semoga di jalanan aman, atau semoga dapat pelanggan terus, seperti itu. Dan dia juga akan mengatakan kepada saya bahwa ya Ibu hati-hati ya di jalan, nanti kalau ada apa-apa atau mau pesan lagi boleh hubungi saya ya, seperti itu. Kalau sekarang mau turun hanya tinggal bilang apa? Sudah dari OVO ya Pak? Atau sudah dari GoPay ya Pak begitu, atau dari pembayaran online yang lainnya juga begitu. Dan kalau dulu juga karena masih pakai cash, jadi bisa seperti yang bisa memberikan lebih begitu ya, ketika kita sudah merasa nyaman dengan orang itu, karena kita mungkin nggak punya uang yang pas,
kita juga bisa memberikan tambahan untuk orang tersebut seperti itu. Kalau dengan pembayaran yang online atau uang elektronik itu juga bisa kita kasih begitu. Cuman sepertinya lebih enak kalau kita memberikan seperti tanda kutip pembulatan gitu ya, kita bulatkan ke atas untuk sebagai bonus untuk dia. Dan kalau sudah menggunakan OVO itu ya sudah gitu, turun ya sudah turun aja begitu. Jadi itulah karena perubahan teknologi yang kita pakai hari-hari ini itu menjadi salah satu pemicu untuk merubah kebiasaan kita menggunakan bahasa sebagai sarana komunikasi seperti itu. Kalau dulu mungkin komunikasi itu baru terjadi ketika kita ketemu. Kalau sekarang komunikasi itu bisa terjadi sebelum kita ketemu dengan driver itu sendiri. Misalnya kita mau pesan makanan begitu ya, kita bisa ngobrol melalui aplikasi atau fitur fitur komunikasi begitu ya, pembicaraan obrolan atau chat kolom gitu di aplikasi yang kita pakai. Jadi kita bisa ngobrol dengan drivernya sebelum kita ketemu seperti itu. Nah, itu juga salah satu perubahan penggunaan bahasa sebagai sarana komunikasi kita sehari-hari. Nah, yang berikutnya yang aku juga rasa menarik. Nah, ini aku akan membacakan sedikit kutipan dari buku ini, bahwa di sini judulnya prediksi masyarakat baru ya, subjudul. Mereka mengatakan bahwa para sosiolog telah menunjukkan bahwa perubahan merupakan bagian ya, jadi perubahan itu merupakan bagian integral bagi masyarakat. Bahkan perubahan merupakan salah satu objek kajian paling menonjol dalam sosiologi, sama menonjolnya dengan struktur masyarakat tuh. Jadi mungkin selama ini kita nggak menyadari atau nggak terlalu ngeh gitu ya, bahwa bahasa yang kita gunakan sehari-hari pun itu pun berubah sama signifikannya seperti perubahan struktur masyarakat seperti itu. Linguisters, perubahan dalam masyarakat sudah terjadi sejak masyarakat itu lahir dan akan terus terjadi di sepanjang masyarakat itu ada. Perubahan bersifat kontinu dan tidak terhindarkan, meskipun variasinya sangat beragam, baik dari aspek kecepatan, kedalaman, keluasan, maupun dampak yang ditimbulkannya. Meskipun demikian, perubahan yang terjadi dalam beberapa dekade ini, menurut Schwab, benar-benar belum pernah terjadi dalam sejarah. Munculnya teknologi-teknologi baru yang ditemukan pada zaman elektronik bukan hanya mengubah bentuk dan teknologi itu sendiri, melainkan juga mengubah secara radikal dalam hidup masyarakat. Bahkan apa yang kita sebut masyarakat pun kini sedang digoyahkan secara konseptual, sehingga istilah itu harus digunakan secara hati-hati. Nah, di sini kenapa masyarakat pun juga berubah? Sebetulnya ini bukan mengenai bahasa ya, tapi aku akan bahas sedikit saja di sini bahwa masyarakat pun di sini sepertinya nantinya juga akan mengalami perubahan yang disebabkan oleh alat-alat atau perkembangan teknologi yang saat ini kita gunakan. Seperti misalnya hubungan pertemanan. Kalau dulu itu hubungan pertemanan itu kan dari yang sama sekolah atau sama lingkungan rumah ya, tetangga kanan kiri begitu. Nah, kalau sekarang yang namanya temenan itu udah dari misalnya temenan karena sama-sama ketemu di game online, atau sama-sama ketemu di sosial media, atau sama-sama punya forum atau grup tentang hobi misalnya di sosial media juga. Nah, itu yang bisa
apa namanya, menjadi seperti tanda kutip geng gitu ya. Untuk kalau misalnya dulu kan kita ngegeng sama teman-teman sekolah gitu ya, ngegeng sama teman-teman tetangga. Kalau sekarang itu ngegeng sama teman-teman game online atau ngegeng sama teman-teman hobi, misalnya sepeda atau crafting atau apa yang lainnya. Nah, itu ada perubahan di situ juga dari perubahan teknologi yang kita gunakan ke uh, status pertemanan atau grup atau masyarakat dalam hidup kita sehari-hari. Nah, di sini yang menarik juga ada di subjudul, apakah bahasa terdisrupsi? Ini tanda tanya. Mereka mengatakan bahwa sebagian besar definisi bahasa yang dimunculkan alih abad ke-19 dan abad ke-20, mereka menggunakan 3 kata ini. Ada sistem, lambang, dan juga konvensi. Nah, ketiga kata itu bisa muncul salah satu atau tiga-tiganya sekaligus. Ya, tiga-tiganya sekaligus. Sistem juga, lambang iya, konvensi juga. 3 ciri itulah yang secara luas disepakati insan akademik sebagai penanda khas bahasa. Beberapa ahli juga menonjolkan kata komunikasi sebagai ciri fungsional bahasa, namun penanda itu masih minor ya, masih kecil. 3 kata di atas, yaitu sistem, lambang, dan konvensi, seperti hendak mengukuhkan atau menguatkan ya, atau meneguhkan bahwa sesuatu itu harus memenuhi 3 kriteria tersebut agar layak disebut sebagai bahasa. Nah, ini menarik nih teman-teman linguisters. Sebagai sistem bahasa harus mengandung kompleksitas tertentu yang terhubung dengan logika tertentu. Sebagai lambang, bahasa harus menjadi representasi dari sesuatu yang lain. Adapun arbiter masyarakat bahwa tidak ada hubungan pasti antara lambang dan maknanya. Nah, ada lagi nih di kamus Britannica ya, Britannica Dictionary, kata language atau bahasa itu didefinisikan sebagai a system of conventional spoken, manual, or written symbols by means of which human beings, as members of a social group and participants in its culture, express themselves. Ya, jadi saya ulangin lagi bahwa language itu adalah sistem konvensional yang bicarakan, maksudnya yang diutarakan seperti bahasa yang kita ucapkan ya, secara manual ataupun tertulis ya, simbol-simbol tertulis yang ada artinya bagi manusia atau kita sebagai masyarakat, sebagai manusia sebagai bagian dari kelompok sosial dan sebagai partisipan atau bagian dari budaya dan bagaimana manusia itu sendiri mengekspresikan dirinya. Baik kata sistem ataupun lambang muncul pada definisi ini gitu ya. Jadi ada lagi yang mengatakan bahwa jadi Krida Laksana tahun 2008 mengatakan bahwa language is a symbol system, sounds an arbitrary language that allows people to work together, interact, and identify. Jadi di sini mengatakan bahwa bahasa itu adalah simbol dari penggunaan bagaimana kita membahasakan atau menyuarakan bahasa itu yang allows people, maksudnya yang supaya orang-orang itu bisa untuk bekerja bersama-sama, berinteraksi dan mengidentifikasi satu dengan yang lain. Maksudnya mengidentifikasi itu kayak menentukan bahwa oh kamu orang ini, kamu orang itu, kamu orang yang ini lagi. Itu mereka mengidentifikasikannya melalui bahasa.
Kemudian satu lagi, ini juga yang menarik bahwa pada era Yunani kuno, Plato, jadi kita lihat dalam Kailan tahun 1998 mendefinisikan bahasa sebagai bahwa language itu essentially a statement of one's mind by means onomata, name, objects, or something, and remata atau speech, which is a reflection of the idea of someone in the flow of air through the mouth. Jadi meskipun tidak muncul kata sistem atau lambang ataupun konvensi dalam secara verbal ya, dalam pengertian yang ditawarkan Plato, anggapan tersebut muncul dalam istilah yang tadi kita sering bilangnya adalah onomata dan remata. Nah, ini juga banyak dari bahasa-bahasa yang tadi disebutkan dari tiga kata tadi yang sistem lambang dan konvensi, saat ini juga sudah mengalami pergeseran atau perubahan bentuk dan fungsinya. Misalnya, kalau kita dalam dulu ya, kita misalnya menjelaskan tentang kentang goreng gitu ya, kentang yang digoreng, mendefinisikan kentang goreng itu ya kita tahu gitu ya bahwa dulu itu selama berabad-abad bahwa kentang goreng itu adalah kentang yang terbuat dari kentang dan digoreng seperti itu. Nah, kalau di situ dulu juga sudah otomatis bahwa kentang goreng itu membutuhkan minyak yang banyak gitu, jadi di fried gitu ya. Nah, ketika itu berjalannya waktu, itu juga ada perubahan ya dari perusahaan asal Perancis gitu, yaitu Groupe SEB gitu ya, tulisannya GROUPE SEB, besar, huruf besar. Nah, ini mereka yang menantang dirinya untuk mendefinisikan ulang. Jadi kata kentang goreng yang selama berabad-abad itu kita pahami sebagai sebuah kentang yang digoreng dengan minyak yang banyak, itu sudah bertahun-tahun seperti itu, berabad-abad seperti itu. Namun mereka ingin mengartikan ulang atau mendefinisikan ulang kata kentang goreng itu. Nah, akhirnya muncullah dari sebuah tantangan itulah lahir sebuah produk bernama ActiveFry gitu. Jadi ada alat masak elektronik untuk menciptakan kentang goreng tanpa harus digoreng. Nah, itu gimana coba? Jadi mereka itu membuat alat elektronik ya, alat elektronik yang bisa membuat kentang goreng tanpa digoreng. Caranya bagaimana? Nah, akhirnya apa? Arti dari kentang goreng itu akhirnya berubah ketika sudah ada alat tersebut. Kentang goreng bukan lagi adalah bahan dari kentang digoreng menggunakan minyak yang banyak, tetapi ini kentang yang akhirnya diolah secara elektronik sehingga menghasilkan makanan seperti yang selama ini kita bilang kentang goreng. Begitu. Jadi arti dari dan juga bisa jadi juga benda begitu ya, karena tadi ada simbol atau sistem atau lambang. Nah, ini yang akhirnya bisa mengubah sebuah benda yang tadinya namanya itu menjadi nama itu belum tentu benda yang selama ini kita tahu begitu. Nah, ini juga ada di bab lainnya dari buku yang saya mau bahas di sini di video ini. Ada tulisan seperti ini, saya akan bacakan dari buku ini. Meskipun demikian, abad ke-21 adalah abad yang penuh kejutan, sehingga sesuatu yang tampaknya telah mapan bisa diganggu atau didisrupsi oleh pemain baru yang sebelumnya tak diperhitungkan. Nah, ini biasanya orang-orang yang tanda kutip jadul gitu ya, zaman dulu itu mereka beberapa juga belum siap dengan perubahan ini, sehingga merasa bahwa bahasa yang digunakan itu sudah memang seperti itu seharusnya,
ya, sudah tidak bisa diganggu lagi begitu. Tapi ternyata karena ada perubahan-perubahan yang mereka belum paham, yaitu teknologi, akhirnya berubah, dan mereka juga belum tahu bahwa perubahan itu disebabkan oleh perubahan teknologi. Ya, saya melanjutkan kembali. Linguistik juga akan mendapat banyak tantangan karena teori-teori terus difalsifikasi. Karena teori-teori terus difalsifikasi dengan data-data terbaru yang diperoleh dengan cara-cara baru. Nah, nih kan ini benar-benar kejadian nih. Dalam situasi itu, linguistik atau para linguis ya memiliki dua pilihan ya. Mereka bertahan dengan paradigma keilmuan lama tapi jadinya kurang relevan, atau mereka mendisrupsi diri. Jika pilihannya jatuh kepada nomor 2, yaitu mendisrupsi diri atau merubah ya, atau menyesuaikan diri, ada banyak konsekuensi perubahan yang harus diterima. Nah, ini juga berat karena belum tentu semuanya bisa menerima, ya kan? Linguistik dapat mengalami perubahan besar, bukan hanya pada tingkat teori, melainkan juga pada paradigma. Ini juga yang selama ini, bukan selama ini ya, waktu itu saya pernah alami juga dari orang tua saya ketika handphone itu mulai ramai ya. Kalau teman-teman semuanya linguis harus ingat bahwa zaman dulu itu yang kalau misalnya orang tua kita lahir di tahun 40-an atau 50-an ya, orang tua kita ya yang lahirnya tahun 40-an atau 50-an, pada zaman kita waktu masih SMP lah ya, SD, SMP, SMA begitu sekitaran itu, handphone itu masih langka. Handphone itu masih hanya orang yang, dalam artian orang yang kaya, orang yang sibuk yang punya begitu ya. Nah, provider juga waktu itu masih terbatas. Nomor ya, beli nomor perdana itu mahal ya, mahal. Dan juga tarif SMS juga mahal. Nah, sekitar berapa tahun ya? Sekitar mungkin di saya kelas SMA, berarti sekitar tahun 2000, mulai masuk 2000 sampai 2006 lah ya, sekitaran itu mulai akhirnya handphone itu mudah untuk didapat. Pertama, handphonenya itu sendiri, alatnya. Kemudian nomor perdana sudah mulai murah. Kemudian sudah mulai ada bermunculan provider yang baru. Lalu juga tarifnya juga tidak semahal yang lalu gitu. Jadi tarif telepon maupun tarif SMS, bahkan ada banyak sekali promosi. Misalnya saya masih ingat waktu itu beli nomor perdana yang itu akan bisa dapat SMS gratis selamanya ke nomor yang sama begitu. Maksudnya dalam nomor dengan provider yang sama. Kalau teman-teman masih ingat ya. Bahkan ada yang memberikan nyawa seumur hidup gitu. Jadi nomor perdana kita itu tidak akan pernah mati meskipun kita tidak isi pulsanya begitu, selama kita gunakan. Nah, dulu ketika kita menggunakan yang masih zaman-zaman baru itu, ketika kita misalnya cek pulsa atau kita mau isi ulang atau misalnya mendapatkan SMS dari provider tersebut begitu ya, SMS blast dari provider tersebut, itu biasanya bahasanya adalah bahasa formal begitu ya. Ketika kita cek pulsa atau kita dapat SMS, itu bahasanya bahasa formal. Tetapi ketika saya mulai akhir SMA atau mulai awal kuliah, itu waktu itu tahun 2006, sudah mulai ada perubahan. Jadi kata-katanya itu yang tadinya Anda dari provider yang mengarah ke kita, itu diganti jadi kamu ya, diganti jadi kamu, dan sudah ada penambahan ekspresi, misalnya seperti yuk atau dong, atau maksudnya dong dalam bahasa Indonesia ya, bukan dari bahasa suku yang lain, atau seperti itu. Nah, itu waktu itu saya ingat sekali,
ayah saya mengatakan begini, eh ini kok providernya sekarang bahasanya kok begini amat sih, nggak sopan ya gitu. Nggak sopan gimana lah, kan aku bingung ya, aku merasa kayak masa provider dikatain nggak sopan gitu, emang nggak sopan apa sih provider itu. Nah ternyata menurut beliau pada saat itu bahwa kok selama ini provider itu yang sedemikian formal dengan mereka, karena waktu itu kan masih yang eksklusif sekali ya, yang tadinya formal kok sekarang ngomongnya aku kamu gitu ya. emang emang ada hubungan apa kok sekarang ngomongnya aku kamu. Nah itu menurut beliau, dan mungkin saya yakin dan percaya bahwa tidak hanya beliau yang berpikiran seperti itu, bahwa kok tadinya bahasanya menurut mereka bagus kok jadi begini gitu. Nah itu karena apa? Karena penggunaan teknologi itu saat itu sudah mayoritas anak muda yang menggunakan, bukan lagi orang-orang tua atau orang kaya saja atau orang-orang yang sibuk saja, tetapi orang-orang sekolah, anak-anak yang lagi pacaran ataupun yang lagi mencari jati diri. Jadi mereka itu punya handphone bukan karena sibuk atau karena punya kepentingan, tapi hanya buat gaya ya, hanya buat gaya, hanya buat menunjukkan bahwa lihat nih gue gaul, lihat nih gue keren, lihat nih gue sekarang bisa foto-foto atau segala macam. Jadi seperti itu penggunaan. Dan bahkan orang tua yang sebenarnya mereka juga mampu dan mungkin lebih sibuk dari kita, mereka bahkan tidak punya handphone pada zaman itu. Karena apa? Karena mereka belum terbiasa dengan teknologi. Mereka merasa tidak perlu, mereka tidak merasa bahwa teknologi itu keren, atau tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu yang memang mereka sebetulnya butuhkan ataupun enggak ya. Intinya mayoritas akhirnya penggunanya berubah juga, sehingga itu membuat bahasa dari provider menuju ke kami para pelanggan pada waktu itu sudah mulai berubah. Nah itu teman-teman, jadi unik sekali ya bahwa ini berubah juga menjadi situasi yang akhirnya itu tadi ya, pilihan-pilihan itu hanya dua yang tadi, apakah mereka akan tetap bertahan ya dengan bahasa yang kaku, dengan bahasa yang formal, maksudnya tetap bahasa Indonesia yang baik dan benar mereka pakai, tetapi yang tadinya formal menjadi tidak terlalu formal begitu. Apakah mereka harus bertahan dengan paradigma bahasa yang lama ya, jadi kurang relevan dengan pengguna pelanggan kebanyakan mereka, mayoritas pelanggan mereka, atau mereka menyesuaikan begitu ya. Nah kalau yang ini kasusnya mereka akhirnya menyesuaikan ya. Sampai sekarang juga kalau teman-teman cek pulsa atau misalnya terima SMS dari provider, pasti bahasanya juga sudah mulai bahasa yang kekinian seperti itu teman-teman linguisters. Nah itu tadi dari sudut pandang saya sebagai pengguna provider yang baru ya, maksudnya pengelompokan pada saat itu, pengelompokannya saya sebagai yang muda, masih muda pada zaman itu begitu ya. Nah namun ada juga yang pada zaman itu mereka ada pada pilihan yang pertama, bahwa mereka tetap masih yang tadi saya sempat ucapkan ya, bahwa mereka tidak siap dengan perubahan. Jadinya apa? Seperti yang tadi ayah saya sampaikan, bahwa kok yang baru ini ternyata dianggapnya tidak sopan begitu. Nah itu terjadi, saya rasa banyak di banyak tempat dan pada banyak orang. Ketika anak-anak muda menggunakan bahasanya, itu memang karena bahasanya sudah berubah. Jadi ketika generasi yang di bawahnya itu menggunakan bahasa yang mereka tahu, bahasa yang saat itu mereka gunakan dan bahasanya sudah bergeser, orang-orang yang dari generasi sebelumnya itu belum siap untuk mengalami perubahan itu dan menganggap bahwa bahasa yang bergeser ini adalah bahasa yang dianggapnya kurang sopan begitu. Jadi pesan saya di sini untuk mungkin untuk generasi yang dulu ya, ya sudah lah, itu maksudnya mereka belum tahu mengenai perubahan bahasa mungkin ya. Nah sekarang mungkin dengan teman-teman yang sudah dengar podcast saya ini, teman-teman linguisters, pada saat kita nanti jadi generasi yang sudah di atas karena pertambahan usia kita, sebaiknya kita juga bertambah juga, bukan hanya umur tapi
kebijaksanaan kita juga bertambah gitu ya, kita lebih wisdomnya juga tambah, wise juga bertambah begitu. Ketika nanti kita sudah menjadi generasi yang di atas, dan ketika kita melihat generasi yang di bawah ini juga mengalami perubahan, ingat bahwa segala sesuatunya itu bisa berubah berdasarkan lingkungan. Ya, kalau kita tadi secara yang khusus yang saya bahas itu adalah dari elektronik, maksudnya dari teknologi. Nah, kita nggak tahu nih untuk kedepannya ini perubahan apa lagi yang akan terjadi. Apakah kita siap untuk menerima perubahan itu? Siap nggak siap? Saya mengingatkan teman-teman linguister semua untuk tetap positive thinking gitu ya, bahwa mereka itu bukan melakukan itu karena mereka ingin sengaja nggak sopan sama generasi yang di atasnya, tetapi karena kita mungkin nggak ngeh atau terlalu sibuk dengan hal yang lain sehingga kita tidak mau melihat bahwa bahasanya sudah berubah, masyarakatnya sudah berubah, pola pemikiran, pola-pola yang lain, bahasanya juga sudah berubah. Jadi ya, semoga ketika kita nanti, ini juga untuk saya, ketika kita nanti melihat bahwa generasi di bawah-bawah kita itu mengalami perubahan, kita bisa melihat dari sudut pandang mereka. Kita tidak judge, tidak menghakimi secara langsung, secara cepat tentang mereka ini nggak sopan lah, atau nggak tahu dah, atau kurang ajar atau segala macam. Tidak, tetapi kita berusaha untuk memahami mereka. Kita berusaha untuk melihat dari sudut pandang mereka. Kita juga berusaha memahami lingkungan seperti apa mereka ini bertumbuh. Begitu. Nah, ini saya bacakan lagi yang ada di buku ini, bahwa ahli bahasa generasi modern telah menjelaskan bahwa bahasa adalah bagian realitas sosial budaya yang dinamis, dapat berkembang, dapat berubah, bahkan, ini pesan saya ya yang paling kuat, bahkan dapat hilang atau musnah. Nah, perubahan bahasa dapat terjadi pada level tuturan atau parole, ya, seperti itu. Namun juga dapat berkembang hingga ke level kaidah atau language, bukan language, atau langui, ya. Perubahan ini merupakan tantangan bagi para linguis agar linguistik itu tetap relevan agar linguistik tetap relevan secara epistemologis. Perubahan bahasa tetap perlu disikapi dengan perbaikan dan pengembangan linguistik, baik pada level teknik, metodologis, teori, bahkan mungkin paradigma. Nah, inilah kenapa salah satu saya menciptakan YouTube channel dengan nama Linguister ini, karena berdasarkan kesadaran saya bahwa bahasa ini bisa punah, sementara kita tahu bahwa bahasa adalah salah satu kekayaan dari Indonesia, dan juga di dunia ini kita menganggap bahasa-bahasa yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh dunia ini adalah sebuah kekayaan yang Tuhan ciptakan, dan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu adalah indah dan baik adanya. Mari kita jaga sama-sama supaya tidak punah, karena itulah yang bisa terjadi dan sudah terjadi di banyak bahasa. Sudah ada banyak bahasa yang punah pada akhirnya. Karena apa? Karena tidak dipakai lagi, teman-teman linguisters. Karena tidak dipakai lagi. Kenapa nggak dipakai lagi itu kenapa? Ya karena itu tadi ada perubahan dari perubahan dari teknologi, perubahan dari hal-hal yang kita pakai sehari-hari begitu. Kalau dulu mungkin orang-orang tua kita atau nenek-nenek moyang kita masih menggunakan alat-alat yang mungkin saat ini kita nggak pernah tahu bahwa alat itu pernah ada. Dan mungkin kalau kita ketemu alat itu lagi, kita nggak akan pernah tahu nama alat itu tuh apa.
Tetapi pada zaman dulu, orang zaman dulu atau nenek-nenek moyang kita itu, mereka tahu dengan bahasa kita masing-masing ya, bahwa alat itu namanya apa. Nah, karena sudah tidak dipakai lagi, ya sudah hilang begitu saja. Kalau kita ketemu alat itu lagi, kita nggak tahu mau nyebut nama alat itu apa, ya. Apa ya? Saya juga nggak bisa. Contohnya begini, di rumah saya ini, almarhum ayah saya menyimpan sebuah lampu kuno, lampu yang mungkin om-om atau tante-tante yang mendengarkan di sini atau bapak ibu yang lainnya yang mungkin satu generasi dengan ayah atau ibu saya itu punya lampu, bukan lampu ya, alat penerangan, sebuah alat penerangan yang dari kuningan dikasih api, lalu api itu ditutup dengan seperti semacam gelas kaca yang atasnya ada lubangnya sehingga apinya tidak mati. Nah, kemudian supaya cahaya dari api tersebut bisa menyebar, itu di belakangnya itu ada seperti kuningan lagi. Saya nggak tahu itu namanya apa, tapi itu ada di rumah saya. Saya nggak tahu namanya itu apa. Jadi apa? Bahasanya sudah hilang di generasi saya. Apalagi nanti untuk generasi anak saya. Mungkin pada saat zaman dulu, itu semua orang tahu karena semua orang pakai. Nah, sekarang mungkin masih ada yang pakai di daerah-daerah pelosok atau yang mana, saya nggak tahu. Cuman yang jelas saya tidak pernah lagi melihat ada orang yang menggunakan alat itu untuk sebagai alat bantu mereka sehari-hari untuk penerangan seperti itu. Nah, itu sudah salah satu contoh bahwa bahasa itu akan bisa musnah, akan bisa hilang. Terlebih kalau kita tidak menggunakannya. Kenapa itu penting? Karena kalau kita tidak menggunakannya, bahasa itu hilang, otomatis kekayaan kita juga akan hilang. Nah, mari kita sama-sama, yang selama ini saya setiap video saya itu lebih dari sekali, saya pasti akan mengatakan bahwa bahasa kita itu adalah kekayaan kita. Kekayaan Indonesia, kekayaan dunia. Baik bahasa Indonesia, bahasa suku di Indonesia, ataupun bahasa suku di luar negeri. Mungkin teman-teman merasa bahwa bahasa saya kayaknya ini betul-betul terjadi ya. Mungkin saya tidak membahas bahasa suku yang lain, tetapi ini akan saya bahas dari bahasa saya sendiri. Saya ini setengah Jawa, bukan 3/4 Jawa, darah saya 3/4 Jawa dan 1/4 itu saya Cina. Jadi dari ayah saya itu dari Jawa, mana namanya, Madiun, dari Madiun, dan dari ibu saya ini nenek saya itu Chinese dan kakek saya dari ibu saya Jawa. Jadi ibu saya setengah Jawa setengah Cina, dan karena ayah saya 100% ya nggak tahu ya gennya ya, tapi mereka menganggap 100% Jawa, sehingga saya merasa bahwa saya ini 3/4 Jawa dan 1/4 Chinese. Tapi itu lagi-lagi dari hanya dari budaya yang selama ini kita tahu, bukan dari gen, betul-betul dari gen darah saya ya. Mungkin kalau dilihat dari gen darah saya, ya saya nggak tahu saya ini mungkin Cinanya lebih banyak kah, atau mungkin ada keturunan yang lain, India kah, atau nggak tahu saya yang lainnya ya, karena saya belum pernah untuk tes DNA yang seperti itu. Ketika saya ada di Jakarta, karena saya di rumah ini menggunakan bahasa Indonesia tapi dengan logat Jawa, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia itu medok. Ya, medoknya itu saya masih kelihatan, masih kentara banget gitu. Apalagi kalau saya sudah berada dengan orang yang menurut saya nyaman, saya pasti akan keluar itu medoknya, karena ya aslinya keluar gitu ya. Tapi saya juga besar dan tinggal di daerah Bekasi, di mana mayoritas penduduknya ini adalah campuran dari Betawi dan Sunda, sehingga saya mix di antara ketiga itu. Menurut saya memang lebih mayoritas untuk sehari-hari itu lebih banyak dari Betawinya ya, tetapi untuk campuran Sundanya juga ada, karena masyarakat saya juga bercampur dengan Sunda, dan
di daerah Jawa Barat kami di sekolah belajar bahasa Sunda, tetapi di rumah dan di lingkungan keluarga itu bahasa Jawa. Nah, di sini hal yang menarik gitu ya teman-teman linguisters, bahwa ketika saya lagi ada di Jakarta, ya, ketika saya lagi ada di Jakarta, mereka kan bilang saya orang Jawa. Saya tidak dianggap orang Jakarta. Tapi ketika saya lagi ikut orang tua saya pulang kampung, saya dibilangnya orang Jakarta. Karena saya nggak bisa pure bahasa Jawa. Maksudnya bahasa Jawa saya itu ya hanya ecek-ecek lah. Maksudnya nggak ya hanya permukaan saja gitu. Saya tidak tahu sejarahnya, saya tidak tahu penggunaan ke orang tua bagaimana, apalagi ketika berdoa itu seperti apa. Hanya tahu dari berdasarkan mendengar dari sesama om dan tante saya bercanda. Jadi bahasanya itu lebih bahasa sehari-hari yang ngoko begitu ya. Nah, identitas saya jadi nggak jelas gitu teman-teman. Pada waktu itu ya, saya sempat merasa identitas saya ini nggak jelas. Ya saya orang Indonesia, sudah, titik, itu aja begitu. Karena ketika saya di sini di Bekasi saya dibilang orang Jawa, ketika di Jawa saya dibilang orang Jakarta atau orang Bekasi. Dan bahasanya pun saya nggak ada yang semuanya 100% saya kuasai. Maksudnya dalam artian saya betul-betul mendalami bahasa Betawi, tidak. Saya juga tidak betul-betul menguasai bahasa Sunda, dan juga saya tidak betul-betul menguasai bahasa Jawa. Nah, namun karena ada yang seperti itu, untungnya adalah saya bisa menyesuaikan diri sedikit-sedikit dengan ketiga bahasa tersebut, begitu. Nah, untuk teman-teman yang masih kuat bahasanya, ya, itu kenapa saya mendukung atau mengingatkan sering sekali di channel saya ini untuk menggunakan bahasa daerah teman-teman semua. Karena kalau tidak teman-teman pakai, itu akan hilang. Dan seperti saya tadi, saya tidak diakui dimanapun, begitu ya. Di Jawa saya tidak diakui, di sini pun saya tidak diakui sebagai orang Jakarta. Sehingga saya malu, bukan malu ya, ragu-ragu, lebih ke ragu-ragu ketika saya mau menggunakannya. Jadi ketika saya di Jawa, karena saya tidak diakui sebagai orang Jawa, saya ragu-ragu untuk mau ngomong bahasa Jawa. Sehingga apa? Nggak saya pakai. Emang kalau saya jalan-jalan ke Jawa, saya pakai bahasa Jawa? Enggak, teman-teman. Kalau saya ketemu sama saudara-saudara saya yang orang Jawa, yang orang tua saya semuanya dua-duanya berasal dari Salatiga. Kalau saya ikut orang tua saya pulang kampung, ketemu dengan saudara-saudara saya yang orang Salatiga, apakah saya akan bicara bahasa Jawa, bahasa Salatiga, bahasa Jawa ngoko? Tidak. Karena saya tidak dianggap sebagai orang Jawa asli. Dan akhirnya saya ragu untuk ngomong bahasa Jawa. Karena apa? Karena saya nggak merasa juga bahwa saya orang Jawa, pure orang Jawa. Sebaliknya, ketika saya di Bekasi, karena mayoritas masih lebih kental ke Betawi ya, kadang bahasa Betawi saya itu juga nyampur sama bahasa Jawa, teman-teman linguisters. Karena apa? Karena medok saya ini, medok yang di rumah ini, yang saya besar dan saya terbiasa dengan bahasa yang seperti ini ada di dalam lidah saya. Jadi ketika saya berbicara dengan bahasa Betawi, itu juga ragu. Karena apa? Lah kok bahasa Betawi tapi medok? Ngomongnya apa? Gue. Nah, itu kan nggak lucu gitu kan. Ngomongnya harusnya gue. Ya itulah, saya nggak terlalu bisa ya. Tapi kalau misalnya nanti saya ngomongnya gue dengan melogat G-nya itu G Jawa medok gitu ya, nggak lucu kan? Jadi akhirnya apa? Saya juga tidak percaya diri untuk menggunakan 100% bahasa Betawi, karena saya tidak dianggap sebagai 100% orang sini, orang Betawi maksudnya. Dan saya akhirnya apa? Ragu untuk berbicara sepenuhnya bahasa Betawi. Terlebih dengan paradigma orang-orang atau persepsi orang-orang bahwa bahasa Betawi itu adalah bahasa yang kalau dipakai dengan orang tua itu tidak sopan. Padahal tidak seperti itu. Bahasa Betawi. Ketika ada anak kecil bicara dengan orang tua dengan bahasa Betawi, ya sudah, itu bahasa mereka. Jangan ada yang menganggap bahwa ketika ada anak kecil berbicara bahasa Betawi dengan orang tuanya itu tidak sopan. Bukan, itu memang bahasa mereka. Nah, sama dengan saya di sini.
Saya ngomong dengan kakak saya yang yang maksudnya yang kakak laki-laki saya yang sama juga darah dengan saya ya, berarti ada Jawanya, ada Betawinya, ada Sundanya. eh Ketika di lingkungan saudara-saudara yang Jawa, saya bicara dengan kakak saya itu pakai gue lu. Karena ya itulah bahasa di mana saya dan kakak saya tumbuh dan besar bersama. Tetapi ketika saudara-saudara yang lain yang dari Jawa itu dengar, itu dianggapnya tidak sopan. Kok sama kakaknya kok ngomongnya pakai gue lu, katanya. Jadi akhirnya apa? Ya sudah. Itu kami tidak ada yang bahasanya bahasa daerah ya. Jadi bahasa kami ya bahasa campur-campur begitu. Tetapi bahasa daerahnya dari bahasa Betawi maupun bahasa Sunda maupun bahasa Jawa itu tidak ada yang bisa kami kuasai sepenuhnya. Sama dengan teman-teman yang dari misalnya dari Tegal atau dari mana namanya, bahasa Cirebon, atau dari bahasa Purbalingga, di mana bahasa Jawa yang mereka pakai itu dianggap berbeda dengan bahasa yang ada di Jawa Tengah. Bukan dianggap, memang berbeda. Tetapi anggapan yang lebih menyakitkan adalah bahwa bahasa mereka itu statusnya lebih rendah. Orang-orang yang menggunakan bahasa yang dari Tegal atau dari Purbalingga itu adalah orang-orang kampung. Iya atau betul? Itulah yang terjadi dalam masyarakat kita. Makanya saya dengan adanya channel Linguister ini, saya juga sekaligus mau campaign bahwa bahasa apapun yang kamu punya, banggalah dengan bahasa itu. Karena bukan karena sopan atau nggak sopan teman-teman Linguisters, ya karena memang itu bahasa mereka. Itu juga yang sama dengan saya alami. Ketika saya menggunakan bahasa Betawi dengan kakak saya, dengan ayah saya, dengan ibu saya, itu dianggap nggak sopan dengan bahasa yang lain. Begitu. Jadi jangan sampai teman-teman yang merasa bahasa misalnya yang tadi saya alami yang ngapak atau misalnya bahasa Betawi, tetap pakai bahasa itu. Jangan pernah malu untuk pakai bahasa itu. Ya. Ya kecuali kalau lawan bicaramu nggak ngerti bahasanya, ya jangan dipakai. Nanti kamu pakai bahasa ngapak ke orang Medan ya nggak nyambung begitu. Maksudnya dalam artian ketika berbicara dengan sesamanya yang sama-sama dari Tegal, yang sama-sama dari Purbalingga, yang sama-sama dari Betawi, yang sama-sama dari Jawa, sama-sama dari Medan, pakailah bahasamu, pakailah bahasa adatmu dengan bangga, ya. Karena kalau tidak begitu, bahasa ini bisa hilang sesuai dari teori yang sudah juga ada pembuktiannya, dan sudah ada terjadi bahwa di Indonesia itu bahasa itu berkurang dari tahun ke tahun. Memang ditemukan lagi, maksudnya akhirnya menemukan bahasa yang baru yang selama ini belum pernah tahu, tapi itu bahasa sudah ada sebetulnya, sudah ada, hanya baru tahu begitu. Nah, tapi banyak juga yang memang akhirnya yang tadinya ada ketika melakukan penelitian bahasa itu ada, kemudian setelah dilakukan penelitian lagi bertahun-tahun kemudian itu bahasanya sudah tidak ada. Karena generasi yang atasnya tidak menggunakannya ke generasi yang bawahnya, sehingga lama-lama bahasanya itu akan habis semakin hilang. Ya seperti yang tadi contohnya, yang tadinya alat penerangan yang saya punya itu orang dulu itu pakai, sekarang saya nggak tahu bahasanya, apalagi anak saya. Begitu ya. Itu hanya satu contoh. Akan ada banyak lagi alat-alat atau bahasa-bahasa yang lain yang tadinya mungkin sedikit-sedikit hilang, tapi lama-lama akan bisa menjadi musnah. Dan itu sudah ada penelitiannya dan sudah terjadi bahwa bahasa bisa bergeser, bisa berkurang maknanya, bisa juga hilang atau musnah. Dan jangan sampai kekayaan kita semakin lama semakin berkurang, teman-teman Linguisters. Makanya dijaga dan dipakai, digunakan. Jadi ini teman-teman podcast dari ya salah satu versi dari video channel Linguister. Meskipun tidak membahas secara spesifik mengenai
bahasa dari budaya tertentu, maksudnya secara spesifik dari bahasa dan budaya dari adat tertentu atau dari suku tertentu, tetapi di sini saya membahas bahasa ya secara umum. Dan lagi-lagi pesannya tetap sama teman-teman. Bahasa apapun yang kita punya, bahasa apapun yang teman-teman punya, budaya apapun yang teman-teman punya, seaneh apapun orang lain pikir tentang budaya dan bahasamu, pakailah dengan bangga. Dan ketika orang lain itu bertanya atau kayak, kok bahasamu gini sih? Jangan tersinggung. Jangan baper ya, jangan baper. Tapi pakai kesempatan itu untuk kalian bisa menjelaskan tentang bahasa dan budaya kalian. Lagi, jelaskan dengan bangga tentang bahasa dan budaya kalian. Disitulah kalian bisa menjadi seperti ambasador, seperti itu ya, memperkenalkan bahasa dan budaya kalian itu ke dunia luar, supaya bukan cuma kalian doang yang tahu, tetapi masyarakat Indonesia yang lainnya juga semakin tahu bahasa kalian. Karena saya yakin apa yang ada di ciri khas ya, maksudnya keunikan dan ciri khas dari budaya dan bahasa kalian itu belum tentu ada loh di yang lain. Dan semua itu meskipun berbeda ya, tapi justru disitulah keunikannya. Dan mungkin awalnya kedengaran lucu dan aneh, tapi itu hanya perkara karena tidak biasa. Tapi tidak biasa itu kalau lama-lama dipakai bisa menjadi terbiasa, dan bukan terbiasa dengan budayanya, tetapi dengan terbiasa dengan perbedaan itu. Dan ketika teman-teman menjelaskan, akhirnya jadi akhirnya jadi tidak ada lagi stereotip atau menghakimi seseorang itu kalau orang Batak udah pasti begini, kalau orang Jawa udah pasti begini. Itu jangan teman-teman, itu namanya stereotip ya. Mengeneralisir semuanya begitu ya. Kalau orang Betawi udah pasti begini, orang Cina udah pasti pelit, orang Jawa udah pasti lemah lembut, gak kata siapa begitu ya. Nah ini teman-teman juga bisa jelaskan gitu. Ketika ini yang saya alami ya, ketika kemarin saya membahas tentang bahasa Batak Toba, teman saya itu memberitahu sebuah lagu yang selama ini saya nggak tahu. Judulnya Boru Pangguaran ya. Dan di situ dari lagu itu yang tadinya saya nggak tahu lagu itu, sekarang saya jadi tahu. Dan mungkin teman-teman semoga juga semakin tahu bahwa ternyata orang-orang dari Batak, entah Toba atau Karo, yang selama ini di secara umumkan di stereotipnya itu adalah lebih sayang sama anak laki-laki, atau lebih menghargai seorang anak laki-laki. Tetapi dari lagu itu saya jadi semakin tahu bahwa ternyata orang Batak juga sangat cinta dan sangat sayang ke anak perempuannya. Coba kalau teman-teman punya waktu ya, cari di YouTube channel yang lainnya, atau mungkin saya akan suatu saat mau juga, itu sebuah kehormatan bagi saya kalau saya bisa menyanyikan lagu itu, dan saya akan menjelaskan tentang liriknya dari bahasa Batak Toba. Saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesianya dan juga sekaligus bahasa Inggrisnya, supaya semakin banyak orang yang tahu bahwa ternyata dari lagu itu seorang anak perempuan itu disayangi sedemikian rupa. Orang tuanya menaruh harapan yang sedemikian luar biasa besar kepada anak perempuannya juga. Jadi salah kalau teman-teman ada yang mengatakan bahwa kalau laki itu ya cowok lah yang diiniin, yang dihargai, anak laki-laki lah yang lebih diidam-idamkan begitu. Anak perempuan ya hanya begitu saja. Tidak teman-teman, itu patahkan segala. Jangan sampai teman-teman sedikit pun berpikiran tentang hal itu, tentang namanya stereotip atau
menyamaratakan semua orang dari suku itu sudah pasti begitu, gitu ya. Seperti apa lagi ya stereotip yang kita tahu ya? Misalnya orang Padang itu semuanya dijual gitu kan, semuanya didagangin gitu. Enggak, banyak juga orang Padang yang dermawan, yang memberikan, yang usaha itu enggak cuma soal tentang cuan ya atau untung gitu, enggak semuanya. Atau misalnya orang Sunda itu semua kalau masak enak, saya juga tahu orang Sunda yang nggak bisa masak juga ada begitu ya. Terus kemudian misalnya orang Bali itu orang yang ini di luar suku ya, orang yang tatoan itu semuanya nggak bener. Nggak, orang Bali itu semua menghargai seni dan juga budaya mereka. Kayak misalnya dari Dayak itu mereka pemberian tato atau tanda di tubuh itu sebagai salah satu budaya mereka begitu. Jadi jangan menganggap bahwa semuanya itu, kalau yang tatoan itu udah pasti orang yang nggak bener gitu ya. Tidak. Jadi dari segala sesuatunya, baik itu suku, baik itu tentang perilaku orang atau dari pekerjaan orang, jangan disamaratakan. Jangan pernah ada stereotip di antara kita. Begitu teman-teman. Sampai jumpa di video-video aku yang lainnya di Linguister. Terima kasih karena sudah mendengarkan podcast aku. Sekali lagi, teman-teman Linguisters, bahasamu kekayaanmu. Bye.